Apa sih maksudnya tuh pengembangan produk dan inovasi produk teknologi? Atau ada pengembangan produk yang memang istilahnya kalau sekarang game changer. Game changer. Game changer itu Oke, berarti jawabannya apakah bisa atau possible? Ternyata jawabannya enggak ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sudut pandang di hari pagi yang cerah ini. Masih bersama saya Tika Zubaida dan tentunya narasumber kita di sudut pandang ini Pak Tuko Wiratmojo selaku praktisi dan pengamat teknologi. Selamat pagi dan selamat datang Pak. terima kasih. Selamat pagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya. Melanjuti yang kemarin. Yap. Oke, untuk podcast kita di episode kali ini kita mau ngobrol terkait pengembangan produk dan inovasi produk teknologi. Gitu. Nanti kita bahas tuntas lah ya. Kayaknya saya juga banyak pertanyaan nih Pak ya. Oke, langsung aja kali ya Pak ya. Maksudnya apa sih maksudnya tuh pengembangan produk dan inovasi produk teknologi? Gitu. Atau mungkin apa sih pengembangan produk teknologi atau apa sih inovasi produk teknologi itu apa sih Pak definisinya, bagaimana gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara teknologi kemarin sudah disampaikan ya. Betul. Teknologi sosial dan ekonomi terkait dengan kebutuhan manusia untuk lebih efektif, efisien. Nah, tentunya dalam memilih teknologi dan mengembangkan teknologi itu manusia mesti melihat mana gitu ya. Dan bagaimana teknologi itu bisa dikreasikan gitu kan sehingga bisa bermanfaat untuk manusia. Nah, makanya kenapa ada namanya product development atau pengembangan produk dan inovasi produk. Nah, pengembangan produk sendiri adalah bagaimana produk itu atau objek lah ya tepatnya. Satu objek dibentuk, direkayasa untuk menjadi produk yang lain yang lebih bermanfaat. Oke. Contohnya misalnya sebuah proses ya Pak. Sebuah proses. Jadi product development misalnya contohnya dari benang kemudian dibuat menjadi baju. Kemudian ditenun menjadi baju. Pertanyaannya kenapa kok benang gitu kan? Kenapa kok bukan misalnya rumput gitu kan? Nah, itu kan bentuknya pertanyaannya kan gitu. Itulah bagian dari product development. Nah, inovasi produk sendiri, inovasi itu bentuknya suatu pengembangan yang advance gitu ya atau lompatan gitu ya. Karena kalau pengembangan produk itu sendiri ada berjenjang, ada beberapa pilihan yang istilahnya bertahap gitu kan, langkah demi langkah gitu. Atau ada pengembangan produk yang memang istilahnya kalau sekarang game changer gitu. Game changer itu merubah pola, merubah suatu konsep hidup menjadi suatu yang baru. Misal contoh dulu telepon itu adanya di rumah, ya kan? Betul. Kemudian ditemukan teknologi diciptakan teknologi smartphone atau inilah ya yang bisa dibawa-bawa. Itulah namanya game changer. Oh, oke. Jadi ketika dia tadinya itu di rumah, laptop itu komputer juga di rumah, ternyata sekarang dengan bisa smartphone bisa dibawa. Pernah ada satu pertanyaan. Itu ya inovasi ya Pak ya. Itu game changer. Inovasi, membuat suatu bentuk yang merubah dari segala spesifikasi yang ada saat ini. Ya, nikatin value lah ya. Tentunya value ya. Udah ada tapi lebih ditingkatin lah levelnya gitu. Ya. Nah, itu sesuatu yang merubah. Bahkan ada waktu saya bekerja salah satu di IT company gitu. Ada teman saya gitu, tim saya gitu. Sekarang ini orang itu makin ringkas. Kok makin ringkas? Dulu namanya telepon itu tinggal di rumah. Betul. Gitu kan? Masih pakai kabel. Gitu kan? Enggak dibawa-bawa. Kemudian
namanya dokumen ditinggal di rumah. Dokumen-dokumen dulu kan Oh, oke, dalam bentuk ya ini ya, buku itu kan bentuknya hard copy hard itu kan copies. tinggal di rumah Benar, gitu kan. benar. Terus kalau kita mau bikin agenda mesti bikin lihat tanggalan gitu kan. Iya. Lihat tanggalan dibikinin. Nah, Mm-mm. sekarang dengan ada HP, ada kalendernya gitu kan. Ada penyimpan dokumen file itu kan gitu. Foto-foto juga kamera dulu harus bawa kamera, sekarang tidak. Nah, itulah yang menyebabkan bentuk suatu perubahan inovasi ya. Dan jadi game changer tadi. Merubah pola kehidupan tadi. Jadi kalau ringkasnya, kalau product development dan inovasi itu, kalau product development itu atau pengembangan produk itu bisa bertahap, menambahkan sesuatu yang kecil pun itu adalah product development. Dan sesuatu yang memberikan suatu manfaat dari objek tertentu menjadi manfaat bagi manusia. Itu product development atau product development secara utuh ya gitu. Yeah. Nah, inovasi itu adalah prosesnya sendiri atau hasil atau apa ya, value yang di creation. Value yang di creation itu bentuknya hanya sederhana ataupun hanya penambahan nilai sedikit gitu, atau penambahan nilainya sangat besar. Okay, gitu. Pak. Nah, itu inovasi. Itu seperti itu. Jadi itulah banyak hal-hal yang sekarang jadi topik untuk inovasi ini. Contohnya mobil hidrogen gitu kan, yang belum terpikirkan pada zaman dulu. Itu kan ibaratnya ya udah maksudnya produknya udah ada ya, sebuah mobil Ya, tapi value-nya ditingkatin lagi ditingkatkan. Oke. Nah, berarti ini kan konteksnya adalah pengembangan produk maupun inovasi produk yang memang terkait sama teknologi gitu ya, Pak. Nah, yang saya mau tanya ini mungkin mewakili dari teman-teman jadi gimana nih penerapannya si teknologi terhadap pengembangan suatu produk maupun gimana penerapan teknologi dalam penerapan lah ya, atau menciptakan sebuah inovasi produk gitu. Jadi peran teknologinya itu seperti apa sih Pak gitu contohnya dalam pengembangan dan inovasi produk? Ya. Jadi gini, teknologi seperti yang disampaikan tadi adalah sesuatu platform gitu ya, platform. Nah, platform ini ada beberapa. Kalau di konteks pengembangan produk maupun inovasi produk itu teknologi itu bisa teknologi untuk mengkreasinya sendiri, tapi bisa juga teknologi yang diciptakan dari kreasi itu sendiri. Contohnya teknologi digital. Teknologi digital itu bentuk dari platformnya, gitu kan. Tapi kemudian kalau teknologi digital itu dibuat sesuatu yang menghasilkan bentuk AI gitu kan, artificial intelligence sekarang lagi hype gitu kan, betul. Atau medsos gitu kan. Nah, itu kan bentuk teknologi yang dikreasikan dan bisa menghasilkan suatu bentuk yang lain. Jadi teknologi pengembangan produknya ataupun teknologi codingnya, teknik programmernya digital, tapi digunakan untuk mengembangkan produk teknologi lagi yang bentuknya adalah AI dan medsos. Itu secara simpel ya, sederhananya ya. Tapi kalau misalnya hal yang lain bisa juga teknologi, misalnya teknologi mesin press, mesin cetak, mesin casting, mesin stamping gitu, mesin logam lah gitu ya. Itu teknologi perkakas, gitu kan. Tapi perkakas ini dibuat untuk membuat teknologi lain, teknologi transportasi. Jadi ada teknologi di dalam teknologi. Dalam teknologi. Jadi kita harus memahami dulu konteksnya kan gitu. Betul, nah, jadi kita harus memahami dari sisi konsep maupun deskripsi dari teknologi itu sendiri gitu. Nah, jadi bisa di dalam teknologi itu dan bisa kreasi untuk teknologi itu sendiri. Gitu. Jadi memang agak ini ya Pak, agak tipis banget perbedaannya. Agak tipis. Jadi itu memang kalau dari sisi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini harus dipahami oleh orang-orang yang memang akan berkecimpung di teknologi itu, termasuk pemerintahan ya. Apakah itu Kementerian Perindustrian, apakah itu Kementerian Dikti dan Riset, atau namanya bukan Kominfo lagi, apa digital ya. Kementerian Komdigi kan. Jadi itu itulah yang memang para pihak yang terkait dalam situ, termasuk pelaku-pelaku ini ya,
usaha. Karena pelaku usaha ini pasti punya teknologi. Gitu. Iyalah ya, pasti harus ya, karena kan apalagi pelaku usaha itu kan pasti pingin ya prinsip ekonomi ya Pak ya. Cost ininya tapi hasil semaksimal-maksimalnya. Itu kan penting adanya penerapan teknologi kan. Kalau dia mau ciptain produk, mau melakukan inovasi produk gitu. Nah, saya pengen nanya kalau misalkan terkait inovasi ini Pak ya kan ya penting buat berinovasi karena kan pasti di pasar itu kan persaingan itu pasti tinggi gitu kan. Nah, produk itu kan dituntut buat selalu update gitu, up to date, inovasi. Nah, gimana cara kita untuk memilih teknologi yang tepat dalam melakukan sebuah inovasi? Yang akhirnya tuh inovasi, maksudnya akhirnya ya impact-nya bagus lah gitu, positif gitu. Jadi itu gimana ya tuh? Makasih, itu pertanyaan yang bagus dan agak panjang penjelasannya. Jadi mewakili nih Pak teman-teman. Jadi memang begini, proses dari suatu pengembangan teknologi itu sendiri harus melalui pemahaman sendiri. Mulai dari ini mengerti dari customer-nya sendiri, mengerti dari segmennya sendiri gitu. Kalau di pemerintahan mengerti tentang rakyatnya sendiri. Betul. Apa kebutuhannya gitu. Nah, pasarnya ya Pak. Pasarnya gitu. Jadi apakah benar ada kebutuhan tersebut? Apakah benar kalau dari sisi ini ada yang bicara problem ya gitu. Tapi saya berangkat dari masalah. Berangkat dari masalah. Tapi saya lebih cenderung menggunakan yang lebih positif namanya tantangan, challenge. Apa challenge-nya? Apa tantangannya gitu. Nah, tantangan itu yang kalau lihat problem itu kan problem itu cenderung negatif ya gitu ya. Tapi kalau challenge kan lebih positif. Betul. Nah, challenge-nya apa gitu ya. Misalnya challenge ini yang kita harus memahami dulu. Nah, setelah kita punya challenge, nah kalau dalam langkah pengembangan produk dan inovasi itu ada namanya ini teknologi analisa teknologi. Nah, jadi apa dianalisa saja dulu gitu ya Pak. Jadi alternatif solusinya apa saja? Alternatif solusinya apa saja? Jadi setelah challenge itu ada, analisa solusi yang dimungkinkan apa saja. Jadi teknologi dan perangkat yang terkait, objek-objek yang terkait. Nah, solusinya lah ya. Solusinya itu. Nah, solusi itu menyangkut teknologinya apa, teknologi produksinya bagaimana, kemudian objeknya yang ada atau materialnya yang ada bagaimana, materi yang akan dibentuk bagaimana, itu analisa teknologinya. Gitu. Nah, setelah itu baru dibentuk detail perekayasaan. Nah, itu kayak gimana tuh Pak? Maksudnya detail perekayasaannya, prakteknya tuh gimana tuh Pak? Rekayasa itu bukan rekayasa modus ya. Keren rekayasa cinta gitu lagu dangdut. Jadi rekayasa itu gini. Rekayasa itu konsepnya kalau dalam bahasa ini engineering gitu ya. Engineering. Jadi misalnya kita melihat satu contoh yang paling mudah itu rumah lah. Paling rumah. Rumah itu ketika dia punya suatu konsep, saya pengen punya rumah tinggal yang nyaman. Itu kan deskripsi kuantitatif. Jadi deskripsi kualitatif. Nah, nyaman itu gimana? Nah, kan gitu. Nah, ini harus punya ruangan yang luasnya. Itu maksudnya tolak ukurnya itu apa gitu ya. Tolak ukurnya harus dijelaskan. Tolak ukurnya. Kemudian setelah itu baru digambarkan. Nah, inilah proses desain. Nah, rekayasa itu mulai dari proses desain tadi, perancangan tadi. Langsung ke ini ya, rencana eksekusinya gitu kali ya. Belum eksekusinya, belum. Baru rencananya. Baru rencana objeknya. Rencana objek. Rencana objeknya. Nah, setelah rencana objek ini di-define, baru kita definisikan bagaimana rencana eksekusinya. Produksinya bagaimana, pembangunannya bagaimana, implementasi bagaimana, itulah rencana eksekusi. Gitu kan. Rumahnya tipe 72. Kamarnya ada 3, kamar mandinya ada 1, ini ruang tamu dan sebagainya. Kalau begitu yang kita perlukan materinya ini. Kemudian ini kalau rumahnya tingkat, berarti kita harus punya alat untuk menaikkan, gitu kan. Kalau ini baja, berarti harus punya alat las, gitu kan. Nah, itu rincian dari implementasinya kan begitu.
Nah, setelah itu kita punya timeline, ini project management. Jadi kalau dari Wah, sisi relate nih Pak. relate, memang relate. Oke. Itulah project management, itulah bagian dari implementasinya. Iya. Mulai desainnya, kemudian perancangannya, kemudian kita implementasinya itu, kemudian baru project manajemennya. Nah, tapi jangan lupa, makanya kalau dari sisi ini setelah itu jadi gitu kan, dibikin project manajemennya berlaku terus. Ya. Setelah Planningnya, planning eksekusi gitu. sampai eksekusi. Nah, setelah itu baru digunakan. Nah, waktu dulu kan harus ada sosialisasinya, ada ini dan sebagainya. Cocok enggak gitu kan. Nah, perlu supporting, dukungan. Dukungan itu apa misalnya? Oh, listriknya, kalau ini semua pakai AC, harus listriknya 5.000 watt. Gitu kan? Itu supporting. Airnya berapa liter per menit ininya kan gitu. Nah, itu supporting semua. Atau proses supporting ya, bentuk teknologinya atau beda-beda ya, consumables-nya ataupun supporting-nya bisa beda-beda. Baru setelah itu maintenance. Maintenance itu perawatan. Nah, mudah nggak perawatannya? Apa saja yang mesti dirawat? Oh, rumah ini harus dicat setiap 5 tahun sekali. Oh, talangnya, calon airnya harus diperiksa setiap bulan sekian. Itu ya maintenance, supaya kita bisa mendapatkan tingkat efektif efisien dari pemanfaatan teknologi itu. Gitu. Jadi prosesnya dari mulai panjang ya. mahal. Karena kita ini dulu define masalah atau tantangannya. Terus kita tentuin alternatif solusinya tuh apa aja. Terus kita objeknya perancangan tuh objeknya sendiri gitu. Terus mulai merancang nanti pelaksanaan atau eksekusinya Ya, gimana. Baru masuk ke ini ya, project manajemennya, iya. manajemen projectnya gimana. Sampai itu. Nah, kalau panjang ya Pak. Iya, memang panjang. Nah, ini yang sebenarnya harus dipahami. Iya. Oleh suatu dalam pembelajaran maupun pembelajaran teknologi ya. Pembelajaran teknologi juga dalam pengembangan kebijakan terkait dari teknologi. Contohnya kalau besar ya, kita akan membuat jalan tol atau membuat jalan highway gitu ya. Nah, saya mau nanya nih. Ya. Kalau seumpamanya pengembangan produk maupun inovasi produk itu kan sesuatu yang umum lah ya. Apalagi pelaku usaha. Nah, ini kan kita konteksnya lagi kita bahas itu adalah pengembangan produk dan inovasi produk teknologi. Nah, gimana kalau pengembangan produk maupun inovasi produk ini tidak melibatkan teknologi? Kalau melibatkan teknologi kan pasti kan emang udah tahu ya bahwa fungsi teknologi kan itu untuk mempermudah proses dan memberikan output yang lebih maksimal dan optimal gitu. Nah, kalau seumpamanya si pengembangan produk, mungkin ini rada melenceng kali ya Pak ya, gitu ya dari topik kita. Cuman saya pengen tahu aja kalau pengembangan produk dan inovasi produk itu tanpa penerapan teknologi itu bagaimana gitu? Untuk saat sekarang possible kah? Gitu kan. Dan kedua, terus bagaimana gitu efeknya kalau memang tidak melibatkan penerapan teknologi. Ya, oke. Jadi gini, ini kalau dari sisi ini sebetulnya kita melihat lebih dalam ya, deep. Karena gini, kalau kita melihat saat ini hampir setiap manusia itu bersentuhan dengan teknologi. Mulai dari bangun tidur, kemudian mandi, makan, semua ada teknologinya semua. Jadi kalau kita bicara bahwa apakah mungkin manusia mengembangkan tanpa teknologi, ya contohnya kalau kita sederhana lah, kalau kita komunikasi aja perlu teknologi nggak? Kalau kita bicara aja mungkin enggak gitu. Tapi kalau komunikasi bisa jadi memerlukan suatu teknologi. Contoh misalnya gitu. Kita memberikan suatu penjelasan paparan gitu kan. Kita bikin slide ya, paparan. Kita bikin suatu narasi gitu ya. Kan tidak hanya bicara lisan saja. Tapi kita bicara bagaimana membuat suatu dokumentasi. Menuangkan. Itu teknologi juga. Oke, berarti jawabannya apakah bisa atau possible? Ternyata jawabannya enggak ya, karena memang udah ngelekat ya, udah hampir. Kalau kita lihat hampir 90% manusia itu menggunakan teknologi. Iya, jadi
pertanyaan saya tadi, apakah possible atau bisa pengembangan dan inovasi produk itu tanpa menggunakan penerapan teknologi, itu berarti tidak bisa. Ya kan ya Pak. Artinya ya kenyataannya kita selalu menerapkan itu kan, teknologi dalam seperti itu. Setiap aspek maupun Setiap aktivitas aspek, gitu. iya. Oke, berarti ya pertanyaan saya yang kedua mewakili teman-teman sudut pandang nih, efeknya gimana kalau nggak? Berarti ya efeknya sih, kalau karena tidak bisa berarti harusnya ya nggak perlu ditanya efeknya sih ya, karena kan memang kenyataannya memang kita udah pasti menggunakan si teknologi itulah untuk segala hal gitu, apalagi sifatnya pengembangan dan inovasi produk gitu. Itu terjawab sih. Oke, itu terjawab kalau saya. Nah, kita kan topiknya memang ini nih Pak ya, ngebahas pengembangan produk dan inovasi produk teknologi gitu, dalam konteks teknologi gitu kan. Berarti ini kan sebetulnya ada sesuatu yang kita, teman-teman sudut pandang nih, kita mau sharing ke semuanya gitu ya Pak terkait ini. Nah, kenapa kita harus membahas ini sih, seberapa penting gitu, atau ini tuh dampaknya gimana gitu nggak sih? Selain sebetulnya kita tahu ini kan jadi wawasan juga ya Pak, gitu kan. Tapi itu seberapa penting dan buat apa sih kita harus membahas ini gitu ya Pak? Topik ini maksudnya. Topik ini ya gitu. Kenapa seperti itu? Jadi gini, sebetulnya manusia tadi saya sampaikan 90% dalam hidup manusia saat ini menggunakan teknologi. Iya. Ya kan? Mulai dari baju aja teknologi ya. Gitu kan. Memang saya jadi mengingat-ingat ini nih Pak, episode yang kemarin materinya. Oh, mungkin boleh sambil minum Pak Tuko. Oh iya, terima kasih. Atau malah sambil cemil-cemil. Iya, terima kasih. Jadi contohnya gini lah. Kita merasa bahwa kita beli baju itu tanpa teknologi gitu ya. Kita beli baju, mengadakan baju tanpa itu. Tapi kalau kita lihat secara utuh, oke, kita beli bajunya di mana? Oh, beli bajunya di mall. Mall itu di toko. Tokonya apa? Bayarnya pakai apa? Oh, bayarnya pakai mesin kasir, teknologi. Kan gitu ya. Terus bajunya dapat mana? Bajunya dapat dari pabrik. Nah, teknologi lagi kan gitu. Terus enggak, saya belinya di online. Nah, online teknologi juga kan gitu. Jadi hampir semua bersentuhan dengan. Nah, jadi secara manusia dan masyarakat mau tidak mau kita berbicara bagaimana teknologi itu berkembang gitu kan, digunakan dan dikembangkan gitu. Nah itu ya teknologi itu gitu kan, kalau kita bicara secara utuh seperti itu. Makanya kita harus tahu bagaimana mengembangkan teknologi itu dengan benar. Itulah pentingnya bagaimana para pihak yang terkait teknologi itu mengembangkan teknologi yang tepat, efektif, efisien, dan kalau boleh ekonomis gitu ya. Itu untuk masyarakat pada umumnya. Termasuk dari sisi kebijakannya, termasuk dari sisi nanti distribusinya dan sebagainya. Itulah makanya pentingnya. Dan bagaimana memilih teknologi yang bagus, ya kita harus tahu challenge-nya apa. Proses yang tadi itu ya Pak. Prosesnya apa gitu. Dan kalau kita bicara teknologi, misalnya contoh teknologi yang sekarang lagi hype itu kan teknologi motor listrik lah. Mobil listrik gitu. Mobil listrik, motor listrik gitu. Itu kalau enak sih nggak pakai BBM. Nah, pakai BBM. Itu kan teknologi yang bisa, pajaknya juga murah banget. Pajaknya disubsidi dan sebagainya. Kan itu salah satu yang memang bisa diuntungkan. Bentuk inovasi produk. Kendaraan bermotor ya Pak. Nah, tapi bagaimana kalau kita mau mengembangkan? Kalau sekarang posisinya kan hanya trading. Gitu kan. Bagaimana kita mengembangkan teknologi itu sebagai bangsa Indonesia kan gitu. Nah, kalau kita mengembangkan teknologi otomotif yang sekarang, baterai yang sekarang, ya ini kan lagi hype gitu ya. Lagi hype. Sebetulnya kita sudah sedikit lambat. Kenapa tuh Pak? Karena kalau dari terlambat dibandingkan dengan? Dibanding negara lain. Oh oke. Tapi yang di Asia ya Pak? Asia gitu kan. Nah yang dari sisi Asia itu kita bukan hanya Asia, dunia lah gitu. Karena kita kan belum punya ataupun minim dalam pengembangan dasar. Nah kenapa kok seperti itu? Ada namanya kurva penerimaan.
acceptance curve. Acceptance curve. Ya. Jadi teknologi acceptance curve. Nah, teknologi acceptance curve ini ada yang dari mulai bentuknya normal sih, distribusi normal. Namanya kurva gitu ya, Pak. Distribusi normal gini kan. Nah, tapi di ujung awal dan ujung akhir itu menipis gitu ya. Di tengah besar. Karena itu maksudnya apa tuh, Pak? Mewakili masyarakat yang menerima. Oke. Jadi teknologi itu kalau terlalu advance ataupun terlalu berat gitu ya. Berat itu masyarakat nggak banyak menerima. Mereka Indonesia ya, Pak. Kemudian baru bergeser aplikatif. Nah, ketika aplikatif mulai banyak orang pakai. Yeah. Nah, karena mungkin kalau aplikatif apa langsung bisa dirasakan dirasakan, digunakan ya, Pak. Oh. Gitu kan. Contoh itu dulu microwave itu sebenarnya udah ditemukan zaman Apollo gitu. Jadi mungkin ibaratnya praktis itu memang lebih mudah diterima. Ya, lebih works lah gitu daripada gitu. teoritis gitu ya. Nah, microwave udah ditemukan zamannya zaman Perang Dunia itu sudah ditemukan. Oh, gitu. Tapi karena harganya mahal, orang juga belum tahu dan sedikit yang menggunakan. Kemudian setelah aplikatif tahun-tahun 60-an itu mulai berkembang. Gitu kan, mulai berkembang, orang mulai tahu ada iklannya dan sebagainya, tapi masih tahu mahal. Hanya sedikit orang yang mampu. Kemudian barulah masuk hype. Nah, ketika hype itu banyak orang yang menggunakan. Nah, kemudian akan ada pengembangan lanjutan, mungkin ada bisa di-extend sekian waktu, baru kemudian dia diklaim mungkin kalau ditemukan produk yang lain. Contohnya kemudian ditemukan ataupun di-introduce, di-launching air fryer. Iya. Gitu kan? Itu solusi buat orang yang ini ya, mau diet misalnya satunya. Nah, itu jadi beda kan? Iya, itu bergeser betul. Gitu. Nah, itu yang ini. Jadi kita harus memahami konsep itu. Nah, para pihak yang terkait dengan kebijakan, riset dan sebagainya harus melihat kurva ini. Ini ya mungkin kita kan juga mungkin masuk pertanyaan terakhir sih. Ya. Pihak-pihak yang memang ya di Indonesia lah ya, Pak ya, pihak-pihak yang terkait ya seperti Pak Tuko gitu-gitu, kita terus yang memberikan kebijakan dalam teknologi ini tuh banyak nggak sih, Pak? Sebetulnya yang bisa membagi ilmu pengetahuannya gitu lah. Jadi gini, sebetulnya membagi pengetahuan sih bisa banyak sih, saya yakin banyak gitu ya. Tapi kadang-kadang di Indonesia itu banyak silo gitu. Silonya itu apa? Silonya itu antara pelaku perdagangan, pelaku industri, dan pelaku riset itu seperti terkotak-kotak ini apa ya? Seperti ada barikade kasat mata gitulah gitu. Kenapa? Ya namanya orang usaha pasti cari yang istilahnya untungnya cepat, cuannya cepat lah gitu ya. Nah, maunya trading. Nah, kalau para pihak yang terkait dengan kebijakan, para pihak yang terkait dengan regulasi segala macam itu cenderung pada tadi trading, tidak berkembang industri sama risetnya. Point of view-nya beda-beda ya, Pak. Beda-beda gitu. Nah, industri demikian juga. Kita bisa bicara istilah oke, kita buat sendiri. Oke. Ada istilahnya reinventing the wheel. Oh, rodanya jangan bulat, kotak aja gitu. Nah, kita bisa buat, tapi gimana ya jalannya kan? Gitu kan. Jadi kita harus memahami kan gitu. Oke, kalau memang kita mau buat baterai sendiri, ini mau gimana kita? Kerjasama kah? Atau kita mau bisnis sendiri gitu kan. Nah, kemudian kalau dari sisi ini risetnya juga harus memahami, jangan terkotak-kotak hanya riset aja. Artinya apa? Risetnya hanya masuk di rak buku aja selesai. Nah, ini kan harus dijadiin satu. Yang mengelola ini harus jadi satu. Memahami semua konteks tadi gitu. Gitu sebetulnya. Menarik ya. Untung kita kenal sama Pak Tuko gitu ya. Bisa, alhamdulillah. Bisa. semua ilmu kan dari Allah. Harus dibagi benar kan? ya, Pak. Gitu. Jadi kita harus memahami dan memang tugasnya masing-masing. Benar. Gitu. Ada yang tugasnya untuk trading, ada tugasnya riset, ada yang gini gitu. Ilmu Allah
dibagi-bagi karena manusia itu terbatas Iya. kemampuannya. Gitu. Prosesnya terbatas lah, istilahnya RAM-nya terbatas, prosesnya Iya. terbatas. Oke. Gitu. Oke, menarik ya. Sebenarnya mungkin 30 menit rada kurang cukup ya Pak ya kalau ngobrolin pengembangan Iya. produk, inovasi Iya. dan inovasi produk teknologi Iya, itu iya. kan luas banget, Luas, banyak luas. banget. Tapi ya waktunya kita cuman punya 30 menit Iya. ngobrol-ngobrol. Iya. Menarik banget. Jadi saya juga dan mungkin teman-teman yang nonton juga kita jadi tahu memang kalau penting udah pasti nggak usah Iya. di ini ya Pak ya. Memang satu paket lah ya Iya. dalam praktek pengembangan sebuah produk maupun berinovasi dalam Iya. produk itu teknologi itu memang udah pasti selalu inilah dibutuhkan lah Iya. gitu. Iya. Tidak bisa terpisahkan. Iya. Yang tujuannya supaya memudahkan Iya. pekerjaan manusia tapi juga memberikan hasil yang lebih optimal. Balik lagi akhirnya dampaknya ke sosial dan ekonomi gitu. Jadi dengan hasil yang lebih optimal kan harusnya bergaris lurus dengan value yang lebih besar, Iya. lebih tinggi Iya. gitu kan, yang akhirnya dampaknya bisa lebih mensejahterakan ini. Terus proses yang lebih efektif, efisien juga kan harusnya bergaris lurus dengan proses yang memudahkan gitu, lebih simpel, lebih praktis gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, bro. Jadi Iya. memang udah pasti perlunya teknologi dalam pengembangan produk dan juga inovasi produk gitu. Iya. Gitu. Ya wes, ini menarik sih. Jadi bertambah lagi wawasannya terkait teknologi. Atau ya, saya juga dulu kuliahnya IT, tapi saya agak lupa sih waktu itu materi ini di-share atau enggak ya sama dosen saya dulu. Tapi saya jadi sekarang jadi belajar lagi, teman-teman juga jadi punya bertambah lagi knowledge-nya gitu. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Tuko. Kayaknya kita mesti sudahan dulu karena udah masuk 30 menit. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi terima kasih Pak Tuko. Sama-sama. Terima kasih. Ilmunya, mudah-mudahan pintar bersama lah ya. Alhamdulillah. Gitu. Ya, terima kasih. Terus jangan kapok-kapok main kesini lagi Pak. Siap. Gitu. Dan kita mesti udahan. Teman-teman sudut pandang, mudah-mudahan obrolan yang kita bahas pagi ini di sudut pandang itu bisa lebih mencerahkan teman-teman, menambah wawasannya khususnya terkait teknologi maupun ya penerapan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat Bapak Tuko Wiroatmojo selaku praktisi dan pengamat teknologi, dan nanti kita bertemu lagi di podcast dengan episode-episode yang pasti tidak kalah menarik. Siap. Jadi saya Tika Zubaida pamit. Selamat pagi, dan Bapak Tuko Wiroatmojo juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.